Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati dan saya muliakan para pembina, ustadz, ustazah di lingkungan asrama UTM. Bisa dua orang. Yang saya hormati dan muliakan para sejawat dosen yang berkesempatan join pada sore hari ini, dan teman-teman mahasiswa, para peserta yang saya banggakan. Pertama-tama, atas nama pribadi dan fakultas, FISIP khususnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi, sharing, dan bertemu dengan teman-teman mahasiswa, khususnya pada kesempatan sore hari ini menjelang menunggu buka bersama. Apa istilahnya sekarang katanya ngabuburit ya, waktu ngabuburit gitu. Oke, sebagaimana ada di undangan itu, sore hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman mahasiswa bagaimana FISIP UTM. Bisa dimatikan yang apa? Oke. Bagaimana FISIP UTM membumikan pendidikan karakter apik gitu. Jadi ada amanah, peduli, kreatif ya. Bagaimana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya membumikan pendidikan karakter itu? Pertama-tama, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa indikator masyarakat maju itu adalah learning society. Kita sedang menuju ke arah situ. Jadi bukan looking society, bukan speaking apalagi ya, bahkan mungkin reading dan writing society. Tapi yang hendak kita tuju itu adalah learning society, yaitu masyarakat pembelajar, belajar yang tidak pernah berhenti. Ada kesadaran ingin tahu terus-menerus untuk mencari ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian bisa menciptakan iklim belajar. Mau belajar di mana saja, mau belajar kapan saja, dan mau belajar dengan siapa saja. Itulah indikator masyarakat maju yang ingin kita tuju. Jadi kita tidak ingin masyarakat kita berada di looking society. Hari-hari ini ya, berapa banyak ya pemirsa sinetron Ikatan Cinta. Waduh, sampai viral kemana-mana, sampai dibahas di mana-mana. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau demikian cintanya masyarakat kita menonton sinetron Ikatan Cinta, itu membuktikan bahwa tahapan masyarakat kita itu masih ada di looking society. Padahal kita ingin lebih jauh dari itu, yaitu learning society, yaitu masyarakat pembelajar berkelanjutan. Oke, mari kita refleksi sebentar. Ya. Jika kita melihat gambar ini, ya, kendati bapaknya cacat, tetapi bekerja keras, mencari nafkah, mencari penghidupan. Sementara ada yang tidak cacat, bisanya hanya meminta-minta. Banyak orang cacat juga tidak ingin
menjadi peminta-pinta, tapi ingin bekerja. Kita juga bisa menyaksikan kasih sayang ibu, orang tua kita, bekerja keras menafkahi kita. Seolah-olah tidak ingin meminta balasan apa-apa. Bekerja keras, mengasihi kita. Berikutnya, jikalau ada kejadian seperti ini, kira-kira kita harus berbuat apa? Kalau suatu saat kita memegang jabatan publik, mendapatkan posisi sebagai pimpinan, apakah yang harus kita lakukan jika situasinya seperti itu? Apakah seperti ini? Ataukah seperti ini? Nah, teman-teman mahasiswa dan para hadirin semua yang saya hormati, tentu tidak ada yang lebih membanggakan dari orang tua kita selain melihat anak-anaknya menjadi orang baik. Hebat itu tidak lagi diukur semata-mata dari perolehan materinya, tetapi ternyata lebih pada akhlaknya, atau yang biasanya kita sebut sebagai akhlakul karimah. Nggak ada ceritanya bapaknya penjahat, lalu cita-citanya anak saya pengen jadi penjahat. Rasanya kok tidak ada hal seperti itu kita temukan. Jadi pasti mereka berharap anaknya menjadi baik. Itu saya kira sangat alamiah ya. Bahwa tidak ada orang menginginkan putra-putrinya kita semua menjadi orang jahat. Karena itu, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, FISIP sangat meyakini apa yang sering disampaikan di kitab Ta'lim Muta'alim itu, bahwa sesungguhnya adab itu sebelum ilmu. Ilmu pengetahuan itu akan berkah dan barokah, manakala adab pencari ilmunya itu kuat. Dan itu sesungguhnya karakter. Banyak orang yang memiliki ilmu, jadinya sombong, jadinya takabur, ilmunya tidak berkah. Tapi kalau sebelum ilmu itu ada adabnya, fa insya Allah, hakul yakin saya bahwa ilmu itu akan berkah dan barokah. Keyakinan itulah yang membuat saya saat memimpin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini selalu menempelkan logonya KPK ya, tagline-nya KPK. Ada kata yang menurut saya sangat luar biasa di situ, yaitu berani, jujur, dan hebat. What should we do? Apa yang bisa kita lakukan dalam posisi seperti ini? Izinkan saya mengajak kembali teman-teman mahasiswa untuk membaca tulisannya Profesor Dr. Haji Komarudin Hidayat. Mengapa Denmark, ya ini salah satu negara Skandinavia, dan itu berlaku juga untuk negara Skandinavia yang lain. Mengapa Denmark itu menjadi salah satu negara yang paling makmur dan nyaman untuk ditinggali? Padahal negaranya tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kondisi musimnya juga ekstrim, karena dekat dengan kutub utara, bahkan kalau puasa juga panjang ya, karena siang harinya mungkin ketemu matahari hanya sebentar, selebihnya banyak bertemu dengan musim dingin. Nah, oleh Profesor Komarudin Hidayat, coba dicari jawabannya. Mengapa Denmark itu bisa menjadi negara makmur dan negara yang nyaman ditinggali? Apakah karena faktor pendidikan masyarakatnya?
ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, bukan semata-mata pendidikan itu, tetapi karena masyarakatnya yang jujur. Jadi masyarakat Denmark, masyarakat Skandinavia meyakini bahwa semua kebaikan itu berawal dari kejujuran. Jadi fasilitas umum terbaik terbangun dengan baik, korupsi hampir zero, hampir 0%, dan semua tidak ada yang dikorupsi. Masyarakatnya sudah menjadi sejahtera. Jadi kejujuran itu ternyata bisa melahirkan segalanya. Dan mereka percaya bahwa lebih penting untuk melatih dan membentuk mental jujur dan beretika ketimbang membentuk orang cerdas. Orang cerdas yang culas tidak ada gunanya, tapi yang dibutuhkan adalah orang yang cerdas, jujur, dan beretika. Jadi menurut Prof. Komarudin ini dikatakan kita tidak boleh terlalu pusing jika ada mahasiswa anak didik kita tidak cerdas, tapi yang harus kita pusingkan itu kalau tidak berakhlak, tidak berjujur, dan tidak memiliki etika. Nah, karena itu tulisan Prof. Komarudin Hidayat ini sangat menginspirasi kita semua bahwa betapa pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab itu. Karena itu, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo meyakini dua hal ini, yaitu kejujuran dan ketangguhan itu akan bisa merubah segalanya. Jika negeri ini punya modal itu, saya pikir cita-cita untuk menjadi negeri Baldatun Thayyibun Warbulun Ghafur itu bukan utopia, sesuatu yang sangat mungkin bisa diraih. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Beliau sekarang adalah Gubernur DKI Jakarta. Jadi moral, khususnya karakter moral dan karakter kinerja tadi, itu mestinya harus dijadikan pegang teguh. Kita butuh orang pinter tapi yang beretika, bukan pinter yang culas. Kita butuh orang yang berkarakter kerja tangguh, tetapi mereka memiliki karakter moral yang baik. Sehingga nanti ketika diberi kompetensi, terus-menerus dilakukan literasi, menjadikan manusia yang kita harapkan bisa menjadi penggerak-penggerak di Indonesia. Karena itu, teman-teman mahasiswa, FISIP sekali lagi menerjemahkan karakter apik universitas itu menjadi dua hal itu, yaitu karakter jujur dan karakter tangguh. Untuk menjadi jujur dan menjadi tangguh, yang itu dalam bahasa saya tadi sebagai adab tadi, tentu butuh yang namanya habituasi. Butuh latihan, butuh pentradisian. Karena tidak hanya semata-mata disiplin yang ditekankan, tapi lebih dari itu adalah kesadaran digerakkan oleh dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi budaya, dan disitulah karakter itu bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dilatih, diawasi, diberi reward, diberi sanksi bagi yang melanggar, termasuk juga terkait dengan pemberian target dan pembebanan tertentu, agar kemudian bisa dibentuk karakter emosi yang tangguh tadi, emosi yang stabil tadi, untuk bisa tumbuh kesadaran-kesadaran baru menjadi karakter good people. Karena itu, bagi saya tidak terlampau bangga mahasiswa saya cum laude, tapi kalau mereka tidak jujur. Yang saya banggakan adalah mereka yang
nilai akademiknya bagus, tetapi nilai moralitasnya, yaitu kejujurannya dan ketangguhannya bagus. Ini penting saya sampaikan karena tentu kita harus bergerak dari level individu menuju ke level sosial, menuju ke level lingkungan, baru kemudian ke ilahiyah yang transendental itu. Kita butuh orang baik di level individu. Kita butuh orang yang punya kesalehan di level sosial. Dan yang ketiga ini yang paling minimalis ini. Tidak banyak di antara kita melatih kesalehan ekologikal kita. Kesalehan lingkungan kita. Kita selalu mengambil dari alam, tapi belum pernah bertanya yang kita berikan pada alam itu apa. Kita mengambil yang baik-baik dari alam, tapi yang kita berikan ke alam itu apa. Ini adalah salah satu bentuk kesalehan lingkungan yang menurut saya penting saya sampaikan kepada para mahasiswa agar punya kesalehan lingkungan itu karena sesungguhnya bencana yang sering terjadi itu karena kita defisit kesalehan sosial itu, kesalehan lingkungan itu, kesalehan ekologi itu. Kita sering melihat orang merusak lingkungan, tidak peduli lingkungan. Makanya FISIP punya program Go Green itu adalah bagian dari menerjemahkan karakter ini. Agar mahasiswa juga punya kesalehan lingkungan, kesalehan ekologikal. Supaya berbagai jenis mara bahaya yang berkaitan dengan bencana alam itu kian bisa direduksi dengan tingkah laku kita sendiri, kepedulian kita sendiri. Sehingga kesimpulannya bahwa Civitas Academica FISIP itu berbasis kepada kejujuran dan ketangguhan tadi diharapkan bisa menjadi penggerak, bisa menjadi motor. Semuanya bisa menjadi lokomotif. Dalam bahasa Buyan Aryani, Wakil Dekan 2 FISIP itu, Civitas Academica yang menggerakkan dirinya sendiri di mana semua bisa menjadi lokomotif perubahan. Setiap orang bisa memberi progres dan kontribusi kepada organisasi. Semua ide, inisiatif, karya dihargai untuk bisa didiskusikan, dikerjakan sesuai dengan urgensi dan prioritasnya. Dan bisa mengabdi menjalankan tugas dengan prinsip happy, gembira, sehingga bisa memberikan tugas lebih. Ekspektasinya beyond. Dan akhirnya bisa solutif terhadap berbagai masalah. Itulah yang dicita-citakan oleh FISIP agar semua Civitas Academica bisa menjadi penggerak. Sehingga ada namanya zona integritas di FISIP. Sering kita mengingatkan semuanya untuk bisa menjalankan good governance itu. Kendati mulai dari yang kecil. Dan cita-cita FISIP untuk mengembangkan mahasiswanya menjadi kreatif social entrepreneurship itu akan lebih mudah jikalau apa yang saya sampaikan tadi sebagai adab mencari ilmu tadi bisa dilakukan, bisa dipahami dan bisa dihayati. Hingga kompetensi plus sebagai kreatif social entrepreneurship ini yang ingin dikembangkan ini, FISIP ini akan bisa dilakukan kian baik dari waktu ke waktu. Dan tentu kita semua berharap semua mahasiswa FISIP bisa menjadi good people, bisa menjadi inspiring baru untuk menjadi penggerak perubahan. Karena tujuannya hanya untuk meraih ini, menjadikan Indonesia unggul. Situasi tidak mudah, Dek, karena VUCA ini, situasi yang kita hadapi sekarang ini ada namanya volatile. Uncertain, tidak jelas, kompleks, rumit banget, ambigu, mudah untuk berubah.
Situasi ini yang kita hadapi, sehingga perlu cara baru untuk menghadapi situasi itu. Ilmu pengetahuan juga sudah berubah. Dari yang semula monodisiplin, sekarang berkembang menjadi multidisiplin. Berkembang menjadi interdisiplin. Bahkan sekarang sudah menjadi transdisipliner. Sudah tidak ada banning lagi, sudah tidak ada walls lagi, tidak ada sekat-sekat lagi. Dan itu membutuhkan karakter dan leadership yang kuat. Butuh kejujuran, butuh ketangguhan untuk melaksanakan kolaborasi itu. Ketika kemudian disiplin ilmu itu sudah transdisipliner. Sehingga nanti kita akan bisa membaca perubahan itu dengan lebih baik, lebih komprehensif. Karena itu mental yang kita tanamkan adalah mental yang kelimpahan. Bukan mental yang kekurangan. Mental yang kekurangan itu adalah mental negatif. Apa-apa ngeluh, apa-apa ngeluh. Kurang begini, kurang begini, kurang begini, seolah-olah nggak ada positifnya. Mental begitu itu tidak akan cukup bisa menggerakkan banyak orang. Tapi kalau mental kelimpahan yang dibangun, mental positif yang dibangun, insya Allah akan menjadi oksigen yang kuat untuk membentuk orang menjadi baik. Karena apa? Kepercayaan, harapan, ya, itu akan berbanding lurus terus-menerus dengan aktivitas kesehariannya. Saya tidak mengatakan bahwa masa Pak orang mengeluh tidak boleh. Boleh, tapi bukankah itu juga energi negatif? Ada orang mengatakan lebih baik menyalakan lilin di dalam kegelapan daripada terus mengumpat kegelapan itu sendiri, kan begitu? Itulah mental kelimpahan dan itulah mental positif. Sehingga pikiran-pikiran positif, energi-energi kreatif itu harapannya bisa terus dikembangkan. Jadi, hal-hal yang terkait dengan energi positif, bagaimana membuat perubahan bisa menjadi baik, itu dibutuhkan apa yang disebut sebagai kelompok-kelompok kreatif minoritas. Kelompok-kelompok kreatif itu tidak bisa diharapkan pada semua pihak, tapi butuh volunteer, butuh kalangan-kalangan minoritas yang bergerak dulu untuk bisa membuka jalan menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena memang respon dan tantangan masing-masing orang akan berbeda-beda. Sehingga kemudian diharapkan bisa menjadi inspirator. Kelompok inspirator kreatif minoritas itu sekali lagi jumlahnya tidak banyak ya. Jadi selalu butuh apa yang disebut sebagai volunteer. Dengan apa? Dengan memberi keteladanan, integritas, keberanian, tanggung jawab dan virtu-virtu yang selama ini sudah dikenalkan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi kita butuh untuk bisa menerjemahkan virtu-virtu itu dalam aksi yang lebih konkret. Bisa enggak kampus ini ada bilik sodakoh gitu ya, di mana bisa ada makanan minuman lebih ditaruh di bilik itu sehingga bagi yang membutuhkan bisa mengambil di situ. Itu penerjemahan konsep empati. Keteladanan, bagaimana para alumni, mereka yang sudah berkarir bisa berbagi ilmu, bagaimana mengembangkan zona anti KKN, ya, zona integritas, bagaimana berbakti pada lingkungan tadi, go green. Banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk itu. Dan bagaimana caranya menjadi kreatif dalam situasi seperti itu? Saya punya tips khusus untuk teman-teman yang join bergabung pada sore hari ini. Yaitu habis sholat subuh, coba usahakan membuka laptop. Bukalah laptop setelah sholat subuh. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan di laptop itu. Jika tradisi itu terus-menerus bisa dikembangkan, insya Allah produktivitas itu bisa dimulai dari pagi hari. Dan tentu harus gembira ya, jangan melakukan sesuatu terpaksa. Jangan melakukan sesuatu karena takut hukuman. Itu mungkin yang paling rendah tingkatannya. Tetapi kesadaran itu dibentuk karena ketidakterpaksaan. Kalau ketidakterpaksaan hasilnya stres.
dalam tekanan, cepat lelah, cepat capek. Dan itu biasanya menjadi tidak produktif. Karena itu saya selalu berpesan ke teman-teman yang belajar tentang moral kerja ini, produktif, menyusun, mengembangkan, merealisasikan berbagai ide-ide itu. Siapa tahu dari ide-ide itu ada yang bisa menopang kehidupan kita kelak suatu saat nanti di masa depan. Karena faktanya banyak entrepreneur yang semula ya kecil, membesar dan menjadi sangat besar. Karena itu dalam membangun keadaban tradisi baru itu saya ingin berpesan, percayalah pada ilmu pengetahuan. Percayalah kepada basis kemanusiaan, basis lingkungan, dan akrabi teknologi. Miliki open mindset yang terbuka. Miliki semangat kerja memberi melebihi ekspektasi. Dan berkaryalah dengan hati. Tentu perlu inisiatif, perlu antusiasme supaya kemudian energi-energi tadi terus terbarukan. Dan jangan lupa untuk terus mengembangkan kompetensi plus untuk multitasking. Karena sebenarnya kita tengah memasuki dunia baru di mana everyone is interconnected. Interconnected. Berkolaborasi, kerjasama menjadi kata kunci, dan disitulah kita menjadi pencipta-pencipta perubahan. Visip berada pada posisi di situ, ingin terus menabur harapan dan menguatkan keyakinan positif agar energi itu bisa melimpah. Menjadi apa? Menjadi pencipta masa depan. Bahwa apa yang ada kelak suatu saat nanti itu kita ciptakan saat ini. Dan sesungguhnya dalam level yang lebih strategis, kita ingin menghadirkan banyak good people di negeri ini. Sehingga Indonesia akan jauh lebih berwarna-warni. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga saja bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua, bisa menjadi bahan untuk reflektif kita semua, bahwa tidak cukup memiliki ilmu tanpa memiliki adab. Tidak cukup punya karakter kerja yang bagus, tapi karakter mentalnya lemah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.